Selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum Bapak, salam sejahtera, salam untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini boleh nggak yang di depan aja? Kalau yang di sini kurang lepas ya rasanya bicara, boleh ya? Mohon izin Ibu. Iya, silakan. Ya, lebih enak. Hari ini kita merasa suasana berbeda karena bisa hadir di tengah insan-insan yang istimewa dan insan-insan yang betul-betul mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan, tatanan kehidupan pemerintahan dan juga budaya kita. Sekali lagi minta izin yang boleh buka masker Pak ya. Pantian tenggos-ngosan bicara aja. Boleh ya? Mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat Tiang. Ya, sebelum dia lanjut, Tiang mau bertanya dulu. Bapak Ibu, tentunya semua berpikir agar hidupnya selalu baik-baik saja. Benar? Benar? Setuju nggak? Setuju. Kalau mau hidup baik-baik, tentu ada pola yang harus diikuti. Betul ya? Betul? Belum dapat yang energinya. Yang betul-betul Bapak Ibu biar betul lepas energinya dulu, biar bisa menyatu, biar dalam frekuensi yang sama. Boleh? Pertanyaan Tiang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya anak-anak, anggap saja hari ini Bapak Ibu keluar rumah, terus sampai di rumah Bapak Ibu bawa makanan, sampai di rumah Bapak Ibu bilang, "Nak, siapa yang mau makanan?" Ada yang bilang, "Saya mau Pak." Ada yang bilang, "Saya mau." Ada yang bilang, "Saya mau," dan dia bertindak. Siapa dapat duluan? Siapa dapat duluan? Yang semangat. Kunci pertama agar rezeki bagus adalah harus semangat. Bapak Ibu percaya alam ini hidup? Percaya? Percaya bahwa alam melihat dan mendengarkan apa yang kita lakukan? Percaya? Kalau begitu pertanyaan saya, siapa yang hari ini mau berubah rezekinya lebih baik lagi? Ingat, alam hidup, alam melihat, alam rekam. Yang sungguh-sungguh akan dapatkan keajaiban itu. Yang namanya rezeki Bapak Ibu, sebenarnya kalau Tuhan sudah berkehendak, itu semua akan terjadi dengan sangat mudahnya. Sekali lagi, siapa yang mau dapat keajaiban rezeki? Yang angkat tangan saya sumpahi rezekinya berlimpah ruah. Siapa mau dapat keajaiban rezeki? Oke, hari ini dan lebih enak Pak Ibu, maaf, yang biasanya akan lebih enak menyampaikan materi ketika Bapak Ibu sudah tersenyum. Coba senyum dulu deh kalau gitu. Sudah senyum semuanya. Karena pakai masker tidak kelihatan ini ya. Oke, anggap saja sudah semua senyum. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu dia mau bahas satu hal. Siapa yang menciptakan alam ini? Semua sepakat? Semua sepakat ya? Kalau beliau yang menciptakan alam ini, berarti beliau punya aturan, betul nggak? Sama halnya Bapak Ibu membuat sebuah permainan, kira-kira yang membuat aturan permainan itu siapa? Yang bikin atau yang bermain? Yang bikin, betul sekali. Alam semesta, rezeki ini adalah anugerah beliau. Berarti beliau yang punya aturannya. Agar bisa memenangkan kita harus ikuti aturan mainnya. Contoh, Bapak Ibu kan tahu permainan sepak bola ya? Permainan sepak bola, anggap saja regu A memasukkan bola 10 kali, tapi dengan lemparan tangan. Regu B masukin bola 1 kali dengan tendangan kaki. Siapa yang menang? Dia ulang. Regu A masukkan bola 10 kali, tapi dengan lemparan tangan dalam pertandingan sepak bola itu. Regu B hanya 1 kali memasukkan bola, tapi dengan tendangan kakinya dia. Siapa yang menang? B. Kok bisa B yang menang? Aturannya benar. Padahal hanya 1. Jangan-jangan kita di dunia ini bekerja keras luar biasa sampai puluhan kali dikalahkan oleh orang yang bekerja keras 1 kali. Karena apa? Aturannya kita pahami. Jadi sepakat ya? Hari ini ada 9 aturan semesta yang ingin Tiang bagikan. Tapi mohon maaf sekali, Tiang tidak maksud menggurui. Tiang hanya berbagi pengalaman yang Tiang alami saja. Boleh? Berapa menit waktunya Tiang dikasih ini? Berapa menit Bu? 30 menit.
30 menit pembukaan saja sudah berapa menit ya? Oh, maaf. Nah, rahasia pertama, penting dan sangat penting Bapak Ibu harus lakukan. Pagi-pagi usahakan harus bahagia dulu. Gimana? Pagi-pagi harus? Cuma pertanyaannya, jam berapa bangun pagi? Jam 4, luar biasa. Jam berapa Pak? Jam 6. Yang lain? Jam 5. Pokoknya hari ini, mulai besok ya, usahakan bangun sepagi-pagi mungkin. Sebelum matahari terbit. Kenapa demikian? Coba praktekkan Pak Ibu. Kalau bangunnya pagi-pagi, terasa harinya panjang. Terasa Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu, aktivitas kantornya merasa lebih plong, lebih lega. Karena persiapannya sudah matang. Coba bangun kesiangan ke kantor. Gimana perasaannya? Pikiran bingung dan hati panas. Ingat, ketika pikiran bingung dan hati panas, rezeki Bapak Ibu sudah setahap menjauh. Karena sistem semesta menyatakan, terkala pikiranmu tenang, hatimu sejuk, rezekimu akan berlomba-lomba menghampiri hidupmu. Jadi pagi-pagi harus bahagia, benar. Caranya bahagia di pagi hari gimana? Setelah bangun pagi? Happy. Ya sudah bahagia itu. Berdoa. Biar bahagia, caranya gimana? Bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Hah? Tentu karunia beliau. Bapak Ibu hari ini punya rumah, punya kendaraan. Pernahkah bangun pagi itu disyukuri? Belum. Kalau maaf, saya dulu lupa yang sudah dimiliki. Lupa dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita malah memikirkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Akhirnya pagi-pagi kita bangun sudah merasa kekurangan. Kita punya motor, melihat tetangga punya mobil. Karena ke situ fokusnya, hati kita baru bangun pagi sudah merasa kekurangan. Semesta menyatakan apa yang kamu rasakan itu yang akan terjadi. Artinya apa? Jika pagi-pagi merasa kekurangan, maka kekurangan yang akan diberikan Tuhan bagi kita. Mulai hari ini pagi-pagi yuk bersyukur. Dengan bersyukur Bapak Ibu hatinya merasa gimana? Iya, lega. Terima kasih sudah punya kendaraan. Terima kasih sudah punya rumah. Terima kasih sudah punya pasangan, anak-anak, dan semua itu syukuri. Semesta menyatakan, apapun yang engkau syukuri, akan Tuhan tambahkan nikmat itu. Kalau bersyukur tentang motor Bapak Ibu, percaya deh, motornya akan ditambah dengan motor baru lagi. Tapi kalau mengeluh, akibatnya apa? Kalau mengeluh, rezekinya juga akan ditutup, diturunkan. Akibatnya Bapak Ibu semakin hari semakin panas. Ya, masih di sini nih, masih menyimak, masih. Rahasia kedua, sederhana tapi luar biasa dapatnya. Di situ disebutkan bahwasanya bersungguh hatilah temui aku sebelum engkau temui dunia. Siapa aku di situ? Siapa dimasukkan aku di situ? Tuhan. Makanya perlu sekali bangun pagi-pagi, setelah itu Bapak Ibu fresh, mandi, kita sembahyang, kita doa, kita sujud dulu. Ya, karena pesannya begitu. Bersungguh hatilah temui aku sebelum engkau temui dunia. Karena apa? Beliau yang punya dunia ini. Betul? Betul? Bicara soal bersungguh hati, pertanyaan tiang. Selama ini kita sudah berapa bersungguh-sungguhkah dalam bertemu beliau? Ketika sujud, ketika berdoa. Lebih sungguh-sungguh ketika ketemu beliau atau lebih bersungguh-sungguh ketika Bapak Ibu lagi kondangan? Ayo jawab Bapak Ibu. Lebih sungguh-sungguh mana? Persiapannya lebih sungguh-sungguh mana? Mau hadir rapat atau ketika mau sembahyang? Biasanya ya, lebih sungguh-sungguh ketika kita persiapan kondangan. Betul? Ibu-ibu sampai merias dirinya, sampai pasang semua makeup, parfum yang banyak biar fresh, biar bugar. Baju yang super bersih, yang paling baru dipakai ketika kondangan. Persiapannya pun lebih dari setengah jam. Benar? Tapi ketika kita mau sembahyang, mau bersujud, kenapa penampilan seadanya saja? Maaf, kadang-kala mandi saja lupa. Baju yang sudah dipakai tidur semalam dipakai sembahyang. Apakah itu namanya betul-betul
sungguh-sungguh dalam sujud. Mulai hari ini Bapak Ibu, karena waktu singkat yang ngebut sedikit ya maaf. Tugas Bapak Ibu adalah setelah pertama banyak bersyukur, kedua taat dalam sembahyang, dan sembahyang itu harus totalitas. Perasaan harus betul-betul siap. Pancarkan rasa syukur, pakaian harus bersih. Bapak Ibu baru dianggap betul-betul mensyukuri karunia beliau. Ya, bayangkan saja gini, bayangkan. Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu sebagai pemilik Pulau Bali itu ya. Yang punya semuanya, yang super kaya, yang super baik hati. Tiba-tiba ada masyarakat, ada tamu yang bertamu ke rumah Bapak Ibu. Di depan gerbang bilang apa? Pagi, 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 pagi. Sopan enggak itu? Hah? Kira-kira sopan enggak ada tamu begitu ngomong? Setelah itu dibukakan pintu, dia masuk ke ruang tamu Bapak Ibu, dia duduk sesuka hati. Gayanya pokoknya sesuka hati, pakaiannya sesuka hati. Ngomongnya juga sesuka hati. Kira-kira sopan begitu. Tapi Bapak Ibu karena baik hati, Anda bilang apa? Pak, Ibu, apa yang bisa saya bantu? Anda menjawab gini, ya saya perlu uang 10 juta rupiah. Kalau boleh saya minta, kalau enggak apa-apa. Dapat enggak orang itu? Sering sekali kita dalam sembahyang, dalam doa kita berperilaku seperti itu. Ya, kita datang pada beliau, sujud pada beliau, berperilaku seolah-olah perlu nggak perlu. Buktinya apa? Dulu saya alami. Sembahyang pikirannya kemana-mana. Sembahyang, sebelum sembahyang ngobrolin tetangga. Kan sama halnya kita bertamu ngobrol sama orang lain. Betul? Kira-kira tuan rumah tersinggung nggak tuan rumahnya? Tuan rumah tersinggung nggak? Pasti. Dalam hidup juga sama. Kunci kedua itu, sembahyangnya harus totalitas, hayati beliau, rasakan beliau, dan pancarkan kegaguman pada beliau. Percaya Pak Ibu, rezeki Anda akan luar biasa dahsyat. Ya. Ketiga, maaf yang ngebut waktunya lagi sedikit. Ketiga, Bapak Ibu sebisa mungkin dari pagi ciptakan vibrasi yang positif di rumah tangga. Gimana caranya? Pak, yang bertanya Bapak, pada Bapak-Bapak nih. Gimana perasaannya Pak, kalau pagi-pagi bangun jam 5, terus tiba-tiba ibunya, istrinya datang bilang gini, Pak, pagi Bapak semakin ganteng, dan Bapak dicium. Gimana rasanya Pak? Hah? Senang enggak Pak? Senang enggak? Ibu-ibu bertanya, gimana rasanya kalau digituin sama suaminya? Ibu lagi tidur, suami bangunin, Mas sudah pagi, ayo kita bangun. Dicium ibu, benar rasanya? Senang enggak? Uang dapur naik gitu? Hah? Senang enggak? Senang? Itu cara sederhana untuk membangun vibrasi positif di keluarga kita. Pagi-pagi sanjung pasangan dulu. Ketika seorang istri hatinya bahagia, Pak Ibu, percaya deh, rumah tangga itu akan luar biasa energi positifnya. Tapi terkala seorang istri hatinya terbebani, terluka di pagi hari, jangan harap hari itu akan bagus. Karena apa? Dalam kitab dinyatakan, di mana seorang wanita dimuliakan dan dihormati, di rumah itu pasti dan berhak mendapat kemakmuran dan berkah yang maha kuasa. Bapak-bapak, laki-laki, yuk berlomba-lomba kita muliakan istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ya? Boleh? Pokoknya berusaha dari pagi buat vibrasi positif di rumah tangga, di keluarga. Kalau udah di rumah sehat, positif hatinya, ke kantor enak enggak? Sampai di kantor pun Bapak Ibu perhatikan. Penting sekali sampai di kantor Bapak Ibu tebar energi positif dulu. Caranya gimana? Siapa pertama sampai di kantor, dia wajib nyapa duluan. Itu prinsipnya. Siapa yang sampai duluan, ketika temannya datang, sapalah temannya dengan senyuman. Pagi Pak, pagi Bu, gimana rasanya lu gituin Pak Ibu? Senang? Tapi kalau di kantor, maaf, nyebang di kantor, uring-uringan hatinya panas, gimana bisa rezekinya bagus di kantor itu? Ya, diterima Pak Ibu? Jadi prinsip ketiga adalah pancarkan vibrasi positif di rumah tangga. Hormati suami, muliakan istri, hargai anak-anak. Dan muliakan orang tua. Itu cara yang luar biasa untuk mendapat vibrasi positif di rumah tangga kita. Setuju Pak Ibu? Setuju? Siapa yang hari ini mendapatkan suasana baru ataupun mendapatkan seperti ada teguran di hatinya? Ada nggak? Rahasia keempat, masih pengen tahu? Ini baru 3 Pak, yang janjikan berapa? 9. Cuma kanggoin tiang ngebut.
Kalau mau lebih detail nanti, yuk kita buat waktu 1 hari penuh. Ya. Yang keempat Bapak Ibu penting pahami, selaraskan pikiran dan perasaan. Apa artinya? Bapak Ibu yang pertanyaan nih. Topiknya kan adalah membuka tabir rezeki. Rezeki itu banyak, tadi sambutan sudah dibilang luar biasa. Rezeki ada banyak, keharmonisan, kesehatan dan sebagainya adalah rezeki. Bicara soal rezeki dalam hal ini yang petik satu hal, harta, uang, gitu ya. Semua perlu uang? Hah? Nggak ada yang perlu uang ini? Semua perlu uang? Perlu. Pertanyaan tiang Pak, ketika bangun di pagi hari, pernahkah di pikiran Bapak Ibu membayangkan uang yang berlimpah? Atau maaf sekali, malah memikirkan kewajiban yang belum terbayar? Kadang dua-duanya muncul. Mana yang lebih dominan? Betul Pak, dulu dia ngalami sama. Ketika belum dapat rahasia ini sama. Baru bangun mikir hutang. Banyak cicilan. Buka-buka buku jadwal bayaran. Apa yang terjadi Pak? Malah tagihan dan utangnya semakin besar. Karena apa? Pagi-pagi kita memancarkan pikiran kekurangan. Pikiran hutang. Kalau itu yang dipikirkan pagi-pagi, maka jangan salahkan alam malah mengirimkan hutang-hutang lagi dalam hidup kita. Dia masih ingat sekali, 2013, beban hutang 2,7 miliar. Usaha nggak ada, rumah pun disita bank. Setelah tahu rahasia ini Pak Ibu, Tiang rubah pikiran Tiang. Pagi-pagi Tiang bayangkan apa? Pagi-pagi bayangkan saldo tabungan. Saat itu istri heran. Tiang dibilang gila Pak. Ngapain mikir tabungan kamu nggak punya uang? Tapi di rahasia semesta dibilang begitu. Pikirkan apa yang kau inginkan. Maka engkau akan dapatkan. Singkat cerita Pak. Kurang waktu 6 bulan diizinkan semua itu terjadi dan dilunasi semuanya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, perasaan penting. Kadang-kala kita berpikir mendapat rezeki besar, uang banyak, harta berlimpah. Tapi perasaan kita sering sekali masih perasaan mental yang belum berkecukupan. Contoh, melihat orang berhasil kita iri hati. Ada yang begitu di sini? Yang harap nggak ada ya? Nggak ada. Wah banyak tadi di belakang itu. Banyaknya ditutup ya. Anggap saja nggak ada gitu ya. Nggak ada. Kenapa itu penting dipahami? Begini hukumnya. Ketika hati kita nggak senang dengan mereka yang berhasil, secara nggak langsung Bapak Ibu sama dengan tidak senang dengan keberlimpahan dan kemakmuran itu. Maka prinsipnya rubah dari sekarang. Senanglah, bahagialah ketika melihat mereka yang berhasil. Karena semesta menyatakan kamu akan ditarik ke frekuensi yang sama. Kalau kita bahagia melihat mereka berhasil, kita pun akan ditarik menjadi orang yang berhasil. Hindari prinsip dengki dan iri hati. Kenapa demikian? Ibaratnya gini Pak Ibu. Kalau kita yang makan racun, minum racun, siapa yang mati? Yang minum kan? Ini penting Bapak Ibu pahami. Kapan saja Bapak Ibu merasa dengki, benci, iri hati, itu sama halnya minum racun sendiri dan berharap orang lain yang mati. Dan itu tidak akan kejadian. Yang minumlah yang mati, betul? Semakin iri sama orang berhasil, dia akan makin berhasil, Anda semakin tertekan. Maaf. Ya? Tapi semakin Bapak Ibu senang melihat mereka berhasil, Bapak Ibu percaya deh, Tuhan akan turunkan mujizatnya mengangkat derajat Bapak Ibu agar berhasil seperti dia juga. Ya? Paham Bapak Ibu? Rahasia keberapa? Keempat. Masih 10 menit lagi. Rahasia kelima. Penting pahami. Rahasia kelima dinyatakan seperti ini. Pahami aturan gelombang energi alam. Nah, Ibu punya radio. Pertanyaan Tiang, Ibu untuk nyarin radio dari Nuansa Giri sampai ke Madura, apakah pasang kabel Bu ke di atas udara? Enggak. Kenapa bisa sampai di situ? Tower di atas dan ada energi yang menyampaikan, betul? Setuju? Bapak sekarang buka scrolling WhatsApp dan buka handphone, apakah ada kabel terhubung sampai ke menaranya? Tidak. Ada energi yang menyampaikan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, pahami aturan-aturan energinya. Pertama, energi alam semesta tidak memahami kata tidak. Jadi, kata tidak yang kita ucapkan,
di alam semesta itu terhapus. Yang ulangi, ketika Bapak Ibu bilang, saya tidak mau menderita, prinsipnya kata tidak di alam akan terhapus. Berarti yang direkam alam apa? Saya mau menderita. Mulai hari ini, kalau ingin sesuatu, jangan menyampaikan dengan kata negatif. Saya tidak ingin melarat. Alam akan merespon, saya ingin melarat. Dan alam akan menjawab apa? Baiklah. Sesederhana itu. Lebih baik bilang apa? Saya bahagia. Saya berlimpah. Saya sehat. Semakin Bapak Ibu sering ucapkan itu, tubuh ini akan berubah molekul-molekulnya. Maaf hari ini, maaf yang mungkin agak sakit fisiknya. Lakukan olahraga, ringan-ringan saja. Tapi sambil olahraga ucapkan, saya sehat, saya bahagia, saya makmur. Ucapkan terus-menerus hal itu. Beri mantra dalam diri kita. Bapak Ibu kan lihat keajaiban itu. Ya, yang sakit memikirkan sakit itu, percaya deh akan semakin bertambah sakit. Itu prinsip alam. Ya, kedua, alam ini tidak bisa membedakan kapan Bapak Ibu lagi menghayal, kapan lagi mengalami kenyataan. Dia itu hanya merespon, entah kita sedang menghayal atau kita sedang mengalami kenyataan. Dia akan tumpuk lagi energinya menjadi kejadian dalam hidup kita. Percaya nggak itu? Kalau mau tes, bisa minta kerjasamanya ini? Sekarang coba semua tutup mata Pak Ibu. Bapak Ibu semua tutup mata, coba tutup mata, tutup mata. Tutup mata semuanya. Sekarang bayangkan di hadapan Bapak Ibu ada mangga yang sangat muda. Ada mangga muda, ada buah asem, ada jeruk nipis. Bayangkan, bayangkan. Kita imajinasi, kita menghayal dulu. Menghayal ada mangga muda, ada asem, ada jeruk nipis. Setelah itu hayalkan Bapak Ibu, iris mangga itu, Anda ambil buah asemnya, Anda iris juga jeruk nipisnya dan masukkan ke lidah Bapak Ibu. Terasa masemnya, dan ambil lagi, paksa masukkan. Buka mata sekarang. Apa yang terjadi? Hah? Keluar air liur? Terasa kecut? Pertanyaan dia, yang tadi nyata apa menghayal? Menghayal. Tapi alam semesta nggak tahu Bapak Ibu menghayal. Nggak tahu sama sekali dia. Asal sudah bisa diimajinasikan, dipikirkan, dia akan respon energinya itu. Artinya apa? Yang hari ini ingin punya kendaraan, yang ingin punya rumah, yang ingin punya anak, sering-sering bayangkan, hayalkan sudah punya. Jangan mikir gimana caranya, alam akan berikan cara itu. Kalau mau hidupnya ajaib, pakai pola-pola rahasia alam. Ya? Iya Bapak Ibu? Hah? Iya? Oke. Dan prinsip berikutnya, alam itu dalam hal ini tidak punya saringan. Tidak punya apa? Tidak punya apa? Tidak punya saringan. Artinya apa? Entah kita meminta yang baik, entah kita mikir yang baik, merasa yang baik, ataupun merasa yang tidak baik, alam akan tetap kirimkan. Ya, contoh, Bapak Ibu mau lompat dari gunung, itu kan tidak baik. Tapi alam biarkan dia terjadi, betul? Karena alam tidak bisa membedakan itu baik untuk kita apa tidak. Tugas dia hanya berikan dan izinkan saja. Tapi kita manusia kan bisa bedakan. Ketika Bapak Ibu punya anak-anak, Pak, boleh nggak saya minta mainan benda tajam ini? Dikasih nggak Pak? Anaknya 4 tahun usianya, minta mainan benda tajam, dikasih? Enggak, karena kita punya perasaan, punya filter. Kita tahu itu tidak baik, jangan dikasih. Tapi alam nggak punya filter. Asal kita bisa minta dengan pikiran dan perasaan, akan alam kirimkan. Itu prinsip ketiga. Prinsip keempat, alam akan mengumpulkan Bapak Ibu dengan frekuensi dan pancaran vibrasi yang sama. Percaya nggak? Artinya apa? Ketika Bapak Ibu merasa bahagia, merasa berlimpah, merasa makmur, Bapak Ibu akan dikumpulkan dan dipertemukan dengan orang-orang yang makmur, berlimpah dan bahagia. Itu artinya. Tatkala merasa kekurangan, merasa sedih, merasa putus asa, Bapak Ibu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang merasa begitu juga. Contoh nyata, maaf. Mereka yang senang mendaki gunung pasti berteman dengan pendaki. Karena alam mengumpulkan, dikumpulkan terus begitu.
Bapak Ibu yang senang sembahyang keliling, pasti akan berkumpul dengan yang senang sembahyang keliling juga. Itu prinsip alam, Pak. Nggih? Nggih? Iya. Siapa yang masih mau mendengarkan? Oh, semua. Itu rahasia kelima. Rahasia keenam. Penting. Sebelumnya Pak Ibu, nah, sebelum rahasia keenam paham ini. Jangan terpaku dengan kondisi kehidupan yang sekarang, jika kondisi sekarang belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu prinsip penting. Contoh, hari ini Bapak Ibu belum punya rumah yang diidam-idamkan. Jangan terpaku dirinya, pikirannya, hatinya belum punya rumah. Tapi pikirkan dan rasakan sudah punya rumah itu. Itu prinsipnya. Nanti alam akan berikan caranya agar punya rumah itu. Ya, selama ini maaf, di antara kita terlalu bekerja keras. Padahal dalam pesan semesta dinyatakan, wahai hambaku, engkau diciptakan ke dunia ini untuk apa? Untuk bersenang-senang dan nikmati indahnya dunia ini. Enggak dibilang untuk bekerja keras, enggak begitu. Tapi nikmati indahnya dunia. Agar bisa nikmati indahnya dunia, pakai aturan main beliau. Ya. Kedua, Bapak Ibu, Anda akan menjadi apa yang paling sering Anda pikir dan Anda rasakan. Yang cerita sedikit. Ketika tahun 2013, saat itu betul-betul kondisi yang mengenakan Pak Ibu. Tiang sampai gagap luar biasa. Sampai tidak bisa ngeluarin kata-kata. Saking tertekannya dikejar tagihan. Tapi saat itu setelah tahu rahasia ini, Tiang selalu membayangkan. Kondisi sudah baik. Rumah sudah ada. Kendaraan sudah ada. Tuhan kirimkan caranya. Bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang ngasih peluang. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu jangan berpikir, saya kan profesinya ini. Ingat, kalau Tuhan dah berkehendak, tidak perlu cara manusia, tidak perlu logika kita. Beliau akan turunkan keajaiban itu dan kita akan mendapatkan hidup yang ajaib itu. Ya. Ketiga, Bapak Ibu harus pahami juga, jika Bapak Ibu mengeluhkan keadaan, yang terjadi adalah keadaan yang semakin tidak enak. Siapa pernah bawa kendaraan, terus saking ramenya di jalan bilang apa Bapak Ibu? Tuh, macet. Pernah? Setelah bilang macet dan hati Bapak Ibu panas, apa yang terjadi? Pasti pertama tidak nyaman, kedua kemungkinan bertambah tidak lancar jalannya, tambah macet. Ketiga, kemungkinan sampai di kantor bertemu masalah baru. Keempat, sampai di rumah tiba-tiba keluarga, istri, suami tiba-tiba marah. Karena apa? Kita yang mancing energi itu. Mengeluh. Semesta menyatakan apa yang kamu keluhkan akan diisi dengan energi yang sama. Maka dari itu lebih baik bersyukur. Syukur jalannya rame, kita sempat buka handphone. Syukur rame jalannya kita bisa nelpon istri, nelpon suami. Itu. Ya. Oke. Rahasia keenam. Buanglah sampah dalam jiwamu. Ini penting Pak, ini penting sekali. Yang buka saya gambarnya ya. Bisa dilihat semuanya di belakang? Bisa. Pak Ibu, sebisa mungkin dalam keseharian, pertahankan energi Bapak Ibu, frekuensinya agar selalu di atas 250. Artinya apa? Kalau di bawah 250, Bapak Ibu silakan cek hati masing-masing. Energi 250 ke bawah, ciri-cirinya. Pertama, gampang marah. Itu ciri pertama. Kedua, mudah tersinggung. Ngomong A dia tersinggung, ngomong B dia marah-marah, itu ya. Ketiga, dia akan merasa dirinya betul-betul tidak percaya diri. Kalau hari ini kita lihat Bapak Ibu kan percaya diri luar biasa, berarti sudah energi di atas 250. Nah bersyukurlah sudah energi bagus seperti ini. Tinggal apa? Tambahkan saja frekuensi ini. Dengan cara apa? Tebar rasa syukur, tebar rasa cinta, tebar rasa damai di hati. Maka frekuensinya akan naik. Makanya dulu kita punya pengelisir bilang apa? Manik sekecap. Apa yang dipikir, diucapkan, dan dirasakan langsung terjadi, betul? Karena frekuensi beliau sudah tinggi di level 700 sampai 1000. Level tercerahkan. Itu level energi maha guru. Kalau kita bertahan saja di sini, di energi 500. Energi penuh cinta dan kasih sayang. Pagi-pagi cium pasangan, cium anak-anak, cium orang tua, sampai di kantor, sapa saudara kita, sapa teman-teman kita. Teman belum ngopi, ambilkan kopi, layani. Dengan melayani, rasa cinta Anda akan keluar, betul enggak? Itu cara mempertahankan energi agar tetap bagus. Berapa menit lagi saya?
Sudah? Lagi sedikit ya. Nanggung saya ada keluarin ini. Berapa sekarang nih ya? 7. Penting. Bapak Ibu, siapapun kita, apapun jabatan kita, setinggi apapun pendidikan kita, ingat prinsip ini. Selama doa restu orang tua tidak kita dapatkan, jangan pernah bermimpi hidupnya bahagia dan berlimpah di dunia ini. Artinya apa? Kita sebagai anak yang merasa hari ini rezekinya belum lancar, yang merasa masalahnya kok ada-ada saja. Saya yakin dan percaya ini penyebabnya. Jurusnya gimana? Yuk datangi orang tua kita. Minta maaf, bersimpuhlah di kakinya. Yang tiang lakukan dulu adalah bersimpuh, cuci kaki kedua orang tua. Air cucian kaki orang tua itu tiang minum, tiang pakai muka tiang. Karena apa? Hanya dengan cara begitu kita dapat menyucikan kembali jiwa ini. Ya, pesan tiang dalam hal ini adalah sampai di rumah nanti kalau merasa ada ganjalan di hati, usahanya kok nggak lancar, rezekinya kok agak seret. Yuk datangi orang tua, minta maaf, bersimpuh di kakinya. Itu ampuh luar biasa. Semesta menyatakan, ada 2 gerbang pintu rezeki terbesar dalam rezekimu. Gerbang pertama, ketika engkau mampu taat dalam sujud dan ibadahmu. Gerbang kedua, ketika engkau taat dan berbakti sama orang tuamu. 2 ini sumber rezeki utama kita. Kalau dua-duanya tertutup, biar bekerja sehebat apapun juga, kita akan sering dibenturkan. Ya, maaf dulu ya, yang ngebut sedikit. Berikutnya, rahasia yang ke-8. Setelah kita tahu cara berpikir, tahu cara merasakan, dan tahu cara bersikap sehari-hari, agar rezekinya besar, tentu Bapak Ibu harus melakukan usaha yang nyata, betul? Tidak cukup hanya menghayalkan, mendengarkan, merasakan saja. Harus ada upaya nyata. Harus ada tindakan, karena alam semesta punya prinsip. Alam akan memudahkan siapapun yang dia mau berupaya, titik. Jelas? Prinsip terakhir, rahasia ke-9. Pertahankan selalu angka 9 dalam hidup Bapak Ibu. Apa artinya? Artinya, berapapun Bapak Ibu mendapatkan rezeki dalam hidup ini, sisihkanlah selalu 10%-nya. Karena 100% rezeki Bapak Ibu, diambil 90%, sisa berapa? Diambil 10%, sisa berapa? 90%. Itulah angka 9 yang akan mendatangkan keajaiban dalam hidup Bapak Ibu. Jangan bertanya, berapa saya dapat balasan? Lakukan saja. Rezeki semakin Bapak Ibu bagikan dengan pola ini, rezeki itu akan semakin bertambah seperti air dalam sumur. Bapak Ibu kan tahu air dalam sumur. Pertanyaan dia adalah, ketika sumur itu ada airnya, terus airnya Bapak Ibu pakai setiap hari untuk bantu tetangga, untuk Bapak Ibu minum, apakah airnya habis? Begitupun sebaliknya. Ketika jangan pernah diambil airnya, tutup sumur itu, apakah airnya meluap? Tidak. Malah airnya rusak, tidak berguna. Rezeki juga sama. Semakin Bapak Ibu limpahkan, bantu orang lain sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu semakin dipercaya oleh Tuhan untuk mendapat rezeki yang lebih besar lagi. Itu prinsip ke-9 yang harus Bapak Ibu lakukan jika ingin betul-betul mendapat keajaiban rezeki. Oke, karena waktu yang terbatas niki, ampun pisan. Ya. Lain kali ada waktu, yuk kita ngobrol santai bersama-sama biar bisa lebih banyak belajar bersama-sama. Oke, suksema tiang sini bersama Santi. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum. Bapak, terima kasih. Namo Salam Daya. Rahayu, terima kasih. Cari Esa Putra atas pemaparan materinya. Jadi ada 9 rahasia ya untuk meraih kesuksesan dan kedamaian di dalam hidup. Nah, cara selanjutnya kita buka sesi diskusi pertama untuk 3 orang penanya kepada audiens. Saya persilahkan siapa yang ingin bertanya atau mau sharing-sharing tentang pengalamannya dalam meraih kesuksesan ataupun mendapatkan rezeki. Silakan. Ya, mungkin Bapak Dokter dulu karena yang pertama angkat tangan. Selanjutnya baru Bapak. Terima kasih, Swastiastu, Bro. Swastiastu, Pak. Materinya bagus sekali. Yang saya tangkap memang ternyata pikiran memiliki peran sangat mendasar untuk apapun yang akan terjadi dengan diri kita sendiri. Cuman tadi saya, menurut pandangan saya masih menyimpulkan bahwa apa yang Jero alami dan mungkin gagasan yang Jero sampaikan itu apa yang kita sebut dengan keajaiban, atau mukjizat.
Nah, yang kita tahu kan mukjizat akan terjadi, cuman secara kalau kaitkan dengan fenomena ilmiah atau statistik kan kecil dia kejadiannya, tidak bakal bisa 90% lah gitu. Kira-kira bagaimana ini Jero? Apakah upaya-upaya tadi itu akan memberi peluang yang besar untuk semua orang, semua usaha, atau kembali ke prinsip bahwa keajaiban itu ada cuman kecil dia yang akan menjadi kenyataan. Terima kasih, Suksema. Iya, Suksema Bapak langsung ditanggapi saja ya. Begini Pak, soal keajaiban kalau yang pribadi sangat meyakini itu besar sekali. Nah kembali dalam topik ini adalah tatkala Bapak meyakini keajaiban bisa besar, maka besar terjadi. Karena keyakinan berperan penting dalam hal ini. Ketika Bapak yakin hari ini hidupnya akan baik-baik saja, pasti baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, ketika kita cemas hari ini, yang yakin akan ada kejadian yang mewujudkan kecemasan itu malah semakin memuncak. Jadi dalam hal ini, ketika sudah mampu memikirkan dan merasakan apa yang kita inginkan, tugas Bapak sehari-hari adalah tinggal berserah saja sama Yang Maha Kuasa. Tinggal tunggu waktu. Karena waktu yang terbaik, waktu yang tertepat hanya Beliau yang tahu. Tugas kita tetap menghamba sebagai hamba Beliau, tetap yakin Beliau akan berikan pertolongan itu. Oke, semua Pak, kira langsung ke kedua, semua. Ya. Baik, silakan untuk penanya kedua, mohon untuk diperkenalkan dulu, lalu utarakan apa yang menjadi pertanyaan atau masukan. Ya, terima kasih moderator. Nama Imam Syafi'i, utusan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Saya sepakat dengan Bapak narasumber bahwa untuk membuka tabir rezeki itu ada kebenaran universal. Yang pertama kesungguhan kepada Tuhan, dan kedua adalah berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, saya juga sepakat ada energi positif setiap hari dalam diri kita. Itu untuk membangkitkan semangat bahwa kita akan berubah dalam kehidupan yang lebih baik. Di dalam 9 rahasia tadi ada yang nomor 9. Dan takarannya itu besar-besar semua sebenarnya. Upaya yang tergantung kita gimana bertindak, gimana ini kita biasanya sering kita melangkah. tidak yakin betul. Tadi Bapak bilang, Contoh sekarang mau melakukan sesuatu yang potensial, tapi apa yang kelihatannya sudah banyak yang buka. dagang semuanya jadi pekerjaan. Betul ya? Mau Nah, jual ini dia pun mengalami Pak, sehingga ini mau kadang-kadang buka usaha A, kita orang lain bisa sudah mampu buka dan membangun pilihan energi positif, mereka begitu nggak berhasil. berhasil di lapangan. Betul ya? Jualan. Tapi kalau kita punya keyakinan, kekuatan dan iman di hati, Terima kasih. buka saja. terima kasih. Yang penting kita yakin itu usaha bisa memberikan penghasilan yang potensial. Yang namanya sesuai dengan rezeki kita. itu kan sudah semua Perihal punya nanti takarannya. ada yang tidak berhasil, itu bukan urusan kita. Karena masing-masing individu punya frekuensi, punya vibrasi, dan punya level energi yang berbeda-beda. Dan kalau Bapak selalu memancarkan rasa syukur yang mendalam, rasa cinta dan sayang yang hebat, usaha Bapak itu akan betul-betul dimudahkan. Boleh jadi sekarang buka usaha belum jalan. Dalam rangka mengembangkan usaha itu Pak, Bapak akan ketemu lagi usaha lain yang lebih potensial. Tugas pertama kita adalah bertindak. Lakukan saja apa yang sudah terpikir. Dalam hal ini dia punya kesaksian. Punya seorang sahabat, beliau jualan tipat cantong. Dia tahu rahasia ini. Beliau punya beban utang waktu itu ingin melunasi kewajiban keluarganya kurang lebih 500 juta. Secara logika, dengan jual tipat cantong, maaf sekali bukan gimana ya, perlu waktu cukup panjang Pak, betul nggak? Tapi dia selalu rutin Pak, setiap pagi afirmasi, visualisasi, hidupnya sudah makmur, sudah berlimpah. Singkat cerita, beliau bertemu dengan seorang pembeli Pak, pembeli lahan, dan ibu ini yang antarin pembeli itu. Ujung-ujungnya Pak, ibu ini nggak punya usaha kapling tanah, tapi dia dapat komisi karena nganterin pembeli itu. Nah itu prinsip rezeki Pak. Tugas kita adalah bertindak saja, lakukan saja. Perihal dari mana datangnya rezeki itu urusan Yang Maha Kuasa. Kita, Pak ya, sukses Pak. Terima kasih. Baik, satu orang penanya lagi mungkin sebelum kita jeda. Izin, terima kasih kesempatannya. Terima kasih atas pencerahannya Pak Jero. Sama-sama. Ada beberapa hal yang mungkin dia tanyakan. Masa rezeki mungkin semua yang ada di sini menginginkan rezeki yang berlebih. Berlimpah. Tapi saya meyakini rezeki itu adalah kuasa Tuhan. Betul. Kita hanya bisa berusaha untuk mendapatkannya. Kadang-kadang rezeki itu mudah untuk kita dapatkan, kadang-kadang begitu sulit juga kita dapatkan, walaupun hanya untuk sesuatu. 2 tahun akhir ini mungkin di masa pandemi banyak teman-teman kita masyarakat yang
berada di posisi itu. Untuk sesuap nasi aja sulit untuk mendapatkan tiap hari. Maka saya yakini di posisi teman-teman yang dalam kondisi saat ini atau yang sulit, posisi sulit, rasa bersyukur mungkin akan sulit ditemukan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana menumbuhkan rasa bersyukur pada posisi masyarakat sekarang? Karena saya yakin masyarakat akan sulit untuk mencermati atau merasa bersyukur di dalam kondisi yang sesulit ini, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Memang benar sekali ketika kita belum punya, dalam artian belum mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk bersyukur itu betul-betul sangat menantang. Contoh, kita berimajinasi, bervisualisasi, merasa sudah punya uang. Tapi kalau kita lihat logika kenyataannya, rekeningnya belum isi uang, kan betulan di hatinya, Pak. Nah, itulah tantangan kita. Nah, apa yang lakukan dulu adalah berusaha mensyukuri hal-hal terkecil dulu. Contoh, bersyukur kita hari ini sudah minum air bersih. Karena dengan bersyukur begitu, hati ini mulai semakin lega dan semakin lapang. Jangan langsung bersyukur saya punya uang 1 miliar rupiah, tapi faktanya di salon akang belum berisi. Nanti benturan di hati. Mulai syukuri yang terkecil. Bersyukur kita punya tempat tinggal. Kalau belum punya tempat tinggal, masih kos gimana? Bersyukur sudah punya ada orang percaya. Pokoknya cari, Pak. Cari apa yang sudah Bapak Ibu miliki hari ini, dan itu yang disyukuri dulu. Lambat laun, energi syukurnya akan semakin digulung, Pak. Seperti gulungan bola salju. Semakin besar rasa syukur itu, maka alam semesta akan semakin bahu-membahu mengirimkan keajaiban-keajaibannya. Dikebang, pokoknya syukuri dulu apa yang sudah punya. Punya kendaraan, itu syukuri dulu. Pertanyaannya, Pak Ambrul, seberapa sering mensyukuri kendaraannya yang sudah miliki hari ini? Apa tinggal pakai aja tiap hari? Tinggal pakai aja, Pak. Tinggal pakai aja. Nggak disyukuri. Coba mulai besok syukuri. Motorku, mobilku, terima kasih ya sudah hadir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan atas nikmat ini. Nikmati saja, Pak, rasakan hal itu. Ya, yakin, Pak. Dalam waktu singkat Bapak Ibu mendapatkan motor dan mobil yang baru lagi. Ya, semua maaf. Ya. Mungkin Pak Jero, dari 9 itu yang Pak Jero tadi bilang itu kalau boleh ya. Iya. Kalau saya tambahkan 1 aja. Di antara 9 itu kita harus ingat sama saudara kita. Orang Bali itu kan harus tahu dan harus selalu ingat pada saudara kita, utamanya yang yang melindungi kita sejak dalam kandungan gitu. Di sana ada 4 saudara kita. Kita sebenarnya bersaudara 5 orang. 5 saudara. Nah, kalau memang itu tidak ingat, apapun yang akan kita lakukan tidak bakalan tercapai seperti itu, Pak. Kalau kita orang Bali mengatakan seperti itu. Terus itu yang pertama, Pak Jero. Kalau saya boleh tambahkan dari 9 itu ya. Tepat sekali nih, Pak. Betul sekali. Nah, itu juga bagian dari pancaran jiwa. Ketika kita harmonis dengan saudara part kita, ya tentu kita pun harmonis dalam keseharian. Susah banget, Pak, untuk menambahkan apa yang tadi yang kurang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak bisa diperkenalkan dirinya dulu, baru pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Guru. Saya anak buahnya Pak Rektor. Ya, sangat menarik yang disampaikan tadi ya, terkait dengan cara-cara bahagia. Dan saya berharap ini semua rekan-rekan yang hadir ini pulang dengan bahagia sendiri ya. Gitu kan, tahun baru 2022 semua sehat, semua bahagia gitu. Dan terlebih juga pandemi ini segera berlalu. Ini baru pandemi, belum endemi. Ya, saya ambil tanggapan sedikit terkait dengan hal itu. Ada beberapa hal yang poin-poinnya sangat menggugah dan menginspirasi. Dari satu poin, ketika kita percaya bahwa kita tahu adanya Tuhan. Tuhan menciptakan semesta. Tadi disampaikan ketika kita bereaksi, kemudian kita mengambil suatu tindakan, lalu semesta akan bereaksi. Berarti ada sesuatu hubungan relasi antara kita dengan alam semesta.
Lalu Tuhannya di mana? Maksud saya gitu. Ketika kita langsung, kalau orang beragama kan mintanya ke Tuhan. Ketika kita minta kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab, kalau seperti kemudian tadi Tuhan menjawab apa yang kita inginkan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan lebih spesifiknya. Ketika semesta menjawab itu padahal ada Tuhan nih. Gimana ya? Terus yang kedua, terkait dengan hal-hal tersebut, ini berarti kita harus hati-hati juga terhadap keinginan. Karena apa yang kita butuhkan belum tentu yang kita inginkan. Terkait dengan hal tersebut, kalau misalnya semua yang terpenuhi adalah keinginan kita, bukan kebutuhan kita, itu juga agak blunder juga bagi manusia. Tapi kenapa? Ketika kita diberikan banyak hal, juga Tuhan mengingatkan kita untuk bertanggung jawab. Saya syukur bagi Pak Jero dengan kemampuan dan dengan pengalaman sampai pada hari ini dibagikan alangkah baiknya, itu kan pengalaman tersebut. Tapi kalau misalnya disalahgunakan hal yang besar itu, nah ini yang menjadi repot. Nah yang ketiga, tadi saya juga tertarik dengan sampah-sampah jiwa. Masalahnya adalah seringkali kita nggak sadar kita punya sampah. Nah mungkin bisa dibagikan sedikit gimana caranya kepekaan kita sadar dengan sampah. Nah, misalnya contoh di rumah, ada keluarga yang nggak apa-apa sampahnya dibuang gitu ya. Ada keluarga yang sampahnya harus ada sampah yang daur ulang, ada sampah yang harus dipisahkan. Nah, mungkin tips-tipsnya bagi kita supaya kita tahu ini kita sudah punya sampahnya harus kita keluarkan. Terima kasih. Oke, bisa banget Bapak, pertanyaannya lengkap dan super komplit. Yang pertama perihal di mana letak keesaan yang maha kuasa Tuhan. Dan tadi saya berbicara alam semesta dan juga manusia. Nah, kita semua tahu bahwa semesta ini sebenarnya ada yang makro semesta, itu makrokosmos atau warna atom, dan juga mikro itu mikrokosmosnya kita sendiri. Nah, terkala dalam hal ini tentu posisi Tuhan di atas segala-galanya kan, karena beliau menciptakan semesta raya dan juga kita sebagai mikro semesta. Nah, dalam rangka beliau menciptakan hal itu, tujuannya adalah agar kita sebagai manusia hidupnya selalu dimudahkan dengan cara apa? Dengan cara meminta dengan aturan beliau pada alam semesta. Karena alam semesta sudah Tuhan berikan segalanya di situ. Jadi aturannya beliau yang membuat alam semesta sebagai wadah untuk memberikan kita keberlimpahan. Dengan cara apa? Kita pancarkan rasa keberlimpahan itu. Jadi anggur bisa dalam hal ini tetap esensial Tuhan yang Maha Kuasa, tetap beliau yang Maha Kuasa yang menciptakan semuanya. Oke, anggur bagi. Nah, kaping kali perihal ini. Berhati-hati dengan keinginan. Karena kadang-kala yang diinginkan belum tentu dengan yang dibutuhkan. Atau bisa. Kita sering, terutama yang masih muda, kita jalan-jalan ke mall, melihat sesuatu padahal itu belum dibutuhkan, tapi diinginkan, akhirnya mengambil uang untuk itu. Nah, dalam hal ini yang paling direspon oleh alam semesta adalah oleh energi semesta. Ketika keinginan kita selaras dengan perasaan. Contoh dalam hal ini, maaf Bapak ingin sekali punya mobil merek A gitu ya, ingin sekali. Dalam keseharian kalau Bapak bisa merasakan sudah memiliki mobil itu maksudnya Pak. Kalau sudah bisa merasa sudah punya, baru bangun terima kasih Tuhan sama sudah punya. Walaupun saat ini belum datang mobil itu. Tak kalau mampu pancarkan energi rasa sudah memiliki, nanti alam atas izin Tuhan yang Maha Kuasa akan mengirimkan cara agar bisa punya itu Pak. Ini yang alami selama ini. Kalau hanya ingin punya mobil itu, tapi perasaannya merasa tidak punya, nah itu nggak dapat Pak biasanya Pak. Karena nggak selaras antara yang diinginkan dengan yang dirasakan. Kita ampun satu kita lanjut Pak nih. Kaping 3 perihal sampah jiwa. Niki, hal yang paling pertama yang lakukan untuk mengurangi ataupun menetralisir beban-beban jiwa adalah lakukan meditasi. Ketika meditasi apa yang dicari? Jangan nyari yang fakta. Ucap syukur dan terima kasih saja sama Tuhan, sama alam semesta sudah memudahkan hidup kita. Ketika bangun di pagi hari, kita punya waktu sebentar saja, 5 menit saja untuk atur pernapasan dan kita pancarkan rasa syukur yang dalam itu, dalam keheningan dan tak mencari apa-apa di situ. Ini lambat laun Pak, sama-sama jiwa kita ini akan terkikis walaupun kita harus
buang secepat itu, karena semua perlu proses. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu Pak, kumpul sama-sama, kita lakukan terapi psikologi untuk mengeluarkan sampah-sampah jiwa itu. Biasanya cirinya gampang, ketika sampahnya banyak dia akan berteriak, dia akan marah-marah, dia akan menangis, dia lompat-lompat. Pernah suatu ketika mengalami mereka itu sampai bentur-bentur ke kepala Pak, karena saking super dahsyatnya beban-beban jiwanya. Dan terpenting lagi ketika beban dan sampah jiwanya banyak, biasanya kita akan lebih sering dibenturkan dengan keadaan yang tidak diinginkan. Kita pengen, ampun banget pengen kalau yang salah ucap, sukses semua. Jero Jaya Saputra atas tanggapannya. Sebelum mengakhiri diskusi, mungkin kami mohon Jero Jaya Saputra untuk memberikan closing statement. Silakan. Yesus semua, jadi Bapak Ibu Sobat Titiang matur suksma banget, terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampun diizinkan Gala diberi waktu untuk aturan ayah menyampaikan pesan-pesan beliau. Dalam hal ini kalau ada ucapan dia yang kurang berkenan, amburai banget. Yang boleh yang asli, kadang-kadang bahasanya nggak terkontrol. Dalam artian bahasa sehari-hari yang dia pakai menjaga hal ini. Ampun banget, menyambung pun tak kalah ada Gala, sendiri sama-sama berkumpul. Dados berkunjung ke pasaman, ikut dia santai-santai ngobrol. Dan dalam kesempatan ini juga yang menyampaikan yayasan kami punya program Pak Asukara Bapak selaku instansi, selaku individu yang istimewa bisa bantu. Dia punya program untuk mengorganikkan Ibu Pertiwi. Kenapa demikian? Karena selama ini sudah terlalu banyak pestisida. Jadi kita perlu memulihkan kembali agar kita semakin sehat. Kedua, yang bisa menumbuhkan mental jiwa wirausaha pada setiap insan dan individu, terutama untuk Bali dan Indonesia. Karena semakin banyak ada pengusaha yang yakin akan semakin makmur negara ini. Betul nggak? Ketiga, yang sedang merintis sekolah wirausaha yang berbasis pengetahuan spiritual, minta tolong dukungannya Ibu juga, Bapak Ibu semua juga, tolong berikan sumbangsi pemikiran agar impian Yayasan Titian ini segera diwujudkan. Ini yang mau saya sampaikan. Untuk closing statement, yang hanya berucap syukur dan terima kasih karena dikasih kepercayaan ngobrol di sini, bicara di sini. Pada intinya, yang lihat, yang rasakan Bapak Ibu semua adalah individu yang memang sudah terpilih oleh beliau. Kenapa demikian? Yang yakin dan percaya. Kalau bukan pilihan beliau, Bapak Ibu tidak akan diizinkan untuk memahami setahap demi setahap rahasia ini. Dia punya keluarga besar, yang ingin menyampaikan rahasia ini. Sebagian besar menolak. Kenapa? Belum saatnya. Tapi hari ini Bapak Ibu sudah diizinkan. Karma menyebabkan. Dan dia yakin dan percaya Bapak Ibu punya tabungan karma yang cukup baik, yang sangat banyak jumlahnya, hingga layak dan pantas menerima keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sukses.